لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Pada pagi yang berbahagia ini dipertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, membawa iman dan Islam. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita istiqamah dalam iman, dalam amal soleh hingga datangnya malakul maut. Semoga kita diberi nikmat kelak dengan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, kita berada di bulan Muharram 1445 Hijriah. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan suci yang telah ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padahal ketika itu Adam belum dicipta. Allah menciptakan langit dan bumi, maka berjalanlah waktu, bahwa setahun ada 12 bulan. 12 bulan itu sudah diberi nama oleh Allah Jalla wa'ala, mulai dari yang pertama sampai yang ke-12. Dimulai dari yang pertama yaitu Muharram. Terus apa? Habis Muharram sampean iki luwih apal bulan Masehi timbangane bulan Hijriyah. Kadang nyebuti ae keliru. Muharram disebut Suro, Safar, terus Mulut. Padahal bulan ketiga itu adalah Rabiul Awal. Setelah Rabiul Awal, kenapa nek iku iso? Soalnya pasti nek mari awal Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir.
atau Jumadis Tsani, baru kemudian Rajab. Setelah itu apa? Sya'ban. Habis Sya'ban Ramadan. Habis Ramadan, wah, jawab kabeh. Soalnya sing dieling-eling riyo. Setelah itu Zulqaidah dan Dzulhijjah. Dari 12 itu Allah tetapkan ada 4 bulan suci. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 36, diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Allah, Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Apa kata Allah Jalla wa Ala? Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan agama yang lurus. Ya. Baca tafsir Ibnu Katsir bersumber dari Imam Ahmad. Dalam kitab Mustaqnya terdapat riwayat dari sahabat Abu Bakrah. Silakan. Imam Ahmad mengatakan dalam menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada kami Ayub, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Sirin dari Abu Bakrah bahwa Nabi SAW berkhutbah dalam haji wada'nya. Antara lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah sesungguhnya zaman telah berputar seperti keadaannya sejak hari Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun terdiri atas 12 bulan. 4 bulan diantaranya adalah bulan-bulan haram atau suci. Arti haram adalah suci, yaitu 3 diantaranya berturut-turut. Ya, salasatun mutawaliyat, 3 berurutan. 1 yaitu Zulqa'dah, 2 Zulhijjah, yang ketiga dan Muharram. Ada 1 yang menyendiri, yaitu yang lainnya ialah Rajab Mudhar. Ya. Ini bulan yang sudah ditetapkan sebagai bulan haram, bulan suci. Kalau ada tempat-tempat yang suci, maka ada waktu-waktu yang suci. Karena Allah menciptakan ruang dan waktu. Ruang atau tempat yang suci itu adalah Makkatul Mukarramah, Al-Madinatul Munawwarah. Maka 2 kota suci ini disebut dengan Haramain, 2 tanah suci. Tapi terbatas. Orang bisa keluar dari tanah suci, tapi manusia tidak bisa keluar dari bulan suci. Karena bulan suci akan melingkupi semua manusia yang hidup. Pasti dia akan dilalui oleh bulan itu. Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Berkaitan dengan apa? Cari langsung 3 berurutan. 3 berurutan. Zulqaidah, Dzulhijjah, Muharram. Ya.
Adapun mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan 3 bulan di antaranya berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, lalu Rajab Mudhar yang terletak di antara bulan Jumadha dan Sya'ban. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengidafahkan atau mengkaitkannya dengan Mudhar. Lanjut, belum, kurang bawahnya. 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Untuk suku Mudhar tidak perlu dijelaskan, sudah sering kita jelaskan. Dibuat di 3 bulan itu dan 1 bulan menyendiri adalah mereka berhenti dari peperangan dan dalam rangka menghormati ibadah haji. Nggak jauh dari situ, beberapa 1-2 alinea saja. Tiga bulan berturut-turut. Ya, apa? Sudah dibaca tadi. 3 bulan berturut-turut. Ya, lanjut. 1 alinea lagi. Sesungguhnya bulan diharamkan manasik. Ya. Kalau enggak dibaca aja, urut enggak apa-apa sambil menunggu. 3 berurutan. Beliau mengidofahkan kepada suku Mudhar. Ya, sudah itu. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengidofahkan atau mengkaitkan dengan Mudhar untuk menjelaskan kepada mereka kebenaran perkataan orang-orang Mudhar terhadap bulan Rajab, bahwa bulan Rajab terletak di antara bulan Jumadha dan Sya'ban, bukan seperti yang diduga oleh orang-orang Rabi'ah yang mengatakan bahwa bulan Rajab diharamkan atau disucikan ialah bulan yang terletak di antara Sya'ban dan Syawal, yaitu Ramadan sekarang. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah Rajab Mudhar, bukan Rajab Rabi'ah. Sesungguhnya bulan yang diharamkan ada 4, 3 bulan diantaranya berturut letaknya. Iya, 3 bulan berturut letaknya, mulai dari situ. Terus, sedangkan yang satunya lagi terpisah. Hal ini tiada lain demi menunaikan manasik haji dan umrah. Nah, itu poinnya adalah untuk menghormati para jamaah haji, untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, karena mereka berhenti dari perang. Terus, maka diharamkan atau disucikan 1 bulan sebelum bulan haji, yaitu bulan Zulqa'dah, karena mereka dalam bulan itu beristirahat, tidak mau berperang. Nah, untuk menghormati para para jamaah haji yang menunaikan ibadah manasik, maka siapapun tidak boleh melakukan peperangan karena bisa berdampak. Kemudian, dan diharamkan bulan Zulhijjah karena dalam bulan itu mereka menunaikan ibadah haji. Karena inti ibadah haji adalah di bulan Zulhijjah dan Muharram sebulan sesudahnya. Untuk apa? Dan sibuk dengan penunaian manasiknya. Kemudian diharamkan pula 1 bulan sesudahnya, yaitu bulan Muharram, agar orang-orang yang telah menunaikan haji pulang ke negerinya yang jauh dalam keadaan aman. Demikian pula di bulan Rajab. Di bulan Rajab mereka berhenti dari peperangan, karena bagi mereka yang hendak melaksanakan ibadah umrah, mereka bisa melaksanakan ibadah umrah dengan baik. Intinya adalah bulan suci ini bulan diharamkan untuk melakukan peperangan dalam rangka untuk menghormati para hujjah jamaah haji.
Kemudian yang kedua, yakni dalam rangka menjauhi kezaliman. Sebab siapa yang melakukan perbuatan zalim di 4 bulan suci itu dilipat gandakan, yakni ancaman siksanya. Sebagaimana ada ayat tersebut, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Apa kata Allah? Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Jangan menganiaya dirimu di 4 bulan tersebut. Kenapa demikian? Baik, kita lihat tafsirnya. Maka janganlah kalian menganiaya diri kalian dalam bulan yang 4 itu, yakni dalam bulan-bulan haram itu. Janganlah kalian berbuat aniaya terhadap diri kalian sendiri, karena dalam bulan-bulan haram itu sanksi berbuat dosa jauh lebih berat daripada dalam hari-hari lainnya. Sanksi berbuat dosa jauh lebih berat dari bulan-bulan yang lainnya. Kemudian, sebagaimana perbuatan maksiat yang dilakukan di dalam kota suci Mekah berlipat ganda dosanya, karena ada firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Quran surat Al-Hajj ayat 25, dan siapa yang dimaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya kami akan rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Sebagaimana dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-25, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim." Dan barang siapa berniat melakukan kejahatan secara zalim di tanah suci atau di 4 bulan suci, maka akan kami timpakan azab yang pedih. Maka jangan berbuat zalim. Nah, zalim itu ada 3. Zalim kepada siapa? Allah. Yang kedua, zalim kepada manusia. 3, zalim kepada siapa? Kepada diri sendiri. Maka hati-hati berbuat zalim di 4 bulan suci ini. Sanksinya lebih apa? Lebih berat. Baik, lanjut tafsir. Demikian pula dalam bulan suci, perbuatan dosa diperberat sanksinya. Karena itulah di dalam mazhab Imam Syafi'i dan segolongan ulama disebutkan bahwa hukuman diat diperberat dalam bulan itu, sebagaimana diat diperberat pula terhadap orang yang melakukan pembunuhan di dalam tanah suci atau membunuh orang yang sedang ihram. Yang pertama, zalim kepada Allah. Apa contohnya zalim kepada Allah? Syirik. Yaitu asyirku billah. Syirik. Karena syirik itu merupakan zulmun azimun, kezaliman yang amat besar. Kata Allah dalam surah Luqman 31, yaitu pada ayat yang ke-13, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa il qala Luqman libni wa huwa ya'idu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim." Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya,
Apa isinya? Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Bulan Muharram ini ada nggak orang yang berbuat syirik? Pak? Apa contohnya? Ngumbah yo gak Kristo, ngumbah gaman, yo keris, yo tombak, yo kujang, yo rencong, tergantung daerahnya. Madura apa sing diumbah? Karena dianggap ini merupakan benda yang keramat. Sebetulnya di dalam benda-benda seperti itu ada jinnya yang harus diruat. Biasanya setiap malam-malam. Malam Jumat bukan Muharram. Malam Suro. Malam 1 Suro. Itu bentuk daripada ibadah kepada Allah. Melakukan ketaatan, melakukan ritual yang ditujukan kepada selain Allah dengan syarat-syaratnya. Dimandikan dengan kembang, dengan air khusus dari tempat-tempat khusus. Ini termasuk di antara kezaliman, dan kezaliman yang besar. Nah, hati-hati perbuatan-perbuatan syirik yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, batal syahadatnya. Terutama syirkul akbar, syirik besar. Baik dalam kecintaan, ketaatan. Demikian pula di dalam berdoa, meminta dan memohon di samping kepada Allah, juga kepada selain Allah. Yang kedua, hati-hati dengan kezaliman. Kezaliman kepada sesama manusia. Sebagaimana Nabi SAW memperingatkan kita, jangan kita berbuat zalim, baik berkaitan dengan harta, darah, ataupun kehormatan. Sebagaimana ada dalam Sahih Muslim di nomor 2193. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? seorang muslim adalah saudara bagi sesama muslim. Al-muslimu akhul muslim. Muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya. Oleh karena itu janganlah menganiayanya. Iya. Fala yadlimuhu. Jangan kau mendoliminya. Berbuat dolim, berbuat aniaya. 2. Jangan membiarkannya teraniaya. Wala yakhdhulhu. Jangan biarkan saudaramu teraniaya. Kemudian, dan jangan menghinanya. Wala yahkiruhu. Jangan kau menghinanya. Apa kata Nabi berikut? Takwa tempatnya di sini. Sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna. Takwa letaknya di sini. Asyara ala sadri. Beliau mengisyaratkan ke dadanya 3 marrat, 3 kali. Alangkah besar dosanya. Alangkah besar dosanya
menghina saudaranya sesama muslim. Setiap muslim haram menumpahkan darah saudaranya sesama muslim, haram merampas hartanya, dan haram mencemarkan kehormatan atau nama baiknya. Kullul muslim 'alal muslim haram. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain haram, terjaga kesuciannya. Haram suci. Suci apanya? Damuhu, darahnya. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Wa maluhu, suci apanya? Suci harta bendanya. Tidak boleh diambil dengan cara zalim. Demikian pula wa irduhu, suci kehormatannya. Tidak boleh dihancurkan nama baiknya. Tidak boleh dihancurkan citra dirinya. Digunjing, dirasakan. Mungkin enggak itu terjadi di bulan haram, di bulan suci? Sangat mungkin. Dan itu diancam dengan siksa yang pedih. Ini zalim kepada sesama. Kalau ini terjadi, ya segera perbaiki, islah, atau minta kerelaan, minta keridhaan, minta kehalalan. Cak, sepurane cak yo. Apa? Aku bisa lanang sampean cak. Loh, apa? Aku ngrasani sampean cak. Loh, mau rasani apa? Sampean tak rasani gendaan. Berani nggak seperti itu? Minta maaf. Berani? Halo? Kalau tidak kita selesaikan di dunia, nanti perkaranya diselesaikan di mana? Di akhirat. Dan kalau urusannya di akhirat, yang diambil apanya? Pahala. Enak mana diambil pahala kita di akhirat atau diambil duit kita di dunia? Aku gelem nyepuro awakmu, tapi aku traktir. Kira-kira mau nggak traktir? Pengen diambil pahalanya di akhirat atau duitnya di dunia? Halo? Lah aku gak ada duit ya apa? Ya wes, beramallah yang banyak, siapkan pahala yang banyak, bersiaplah untuk diambil pahalamu kelak di akhirat. Semakin banyak perbuatan dolim yang kau lakukan, semakin banyak pula nanti pahala kita yang hangus diambil oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang kita zalimi. Kira-kira enak mana Pak? Diambil duit kita di dunia atau pahala kita di akhirat? Ya, selagi masih ada dinar, masih ada dirham, tidak ada salahnya kita selesaikan di dunia. Daripada pahala kita di akhirat diambil, itu pun kalau ada pahalanya. Sementara kita beranggapan bahwa pahala kita banyak. Begitu di akhirat, loh, tiba ke Allah. Sementara orang-orang yang kita zalimi datang meminta keadilan. Kalau sudah seperti itu, apa yang terjadi? Kita nggak punya pahala, orang minta keadilan di hadapan Allah. Apa yang dilakukan Allah? Mengambil dosa-dosa orang yang terzalimi, ditimpakan ke orang yang mendolimi. Itu yang terjadi. Kalau nggak diambil kebaikan pahalanya atau pahala kebaikannya, ditimpakan dosa orang kepadanya. Zalim kepada manusia. Yang ketiga, zalim kepada siapa? Diri sendiri. Apa contoh zalim kepada diri sendiri? Diberi nikmat nggak mau bersyukur.
Kita ini sudah dikasih nikmat banyak oleh Allah, kadang dikufuri. Sementara Allah memerintahkan agar kita selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Orang yang tidak mau bersyukur setelah dapat nikmat, itu termasuk orang yang zalim kepada diri sendiri. Contoh, orang-orang Yahudi dulu itu dikasih nikmat oleh Allah, tapi nggak mau bersyukur. Dinaungi dengan awan, diberikan makanan dari langit, tapi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, surat kedua, pada ayat yang ke-57, Allah menyebutkan nikmatnya yang diberikan kepada Bani Israel. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Apa kata Allah? Dan kami naungi kamu dengan awan, dan kami turunkan kepadamu mana dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan tidaklah mereka menganiaya kami, akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ, dan kami naungi mereka dengan awan. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ, dan kami turunkan kepadamu manna. Apa manna? Madu, atau seperti madu. Setiap pagi hari mereka mengambilnya di atas dedaunan bagai embun, dikumpulkan, diminum. Rasanya manis seperti madu. Diturunkan Allah dari langit minuman ini, manna. Wassalwa, apa salwa? Burung puyuh. Sampeyan tahu burung puyuh? Sampeyan iku rondo ketok ae. Ndok puyuh. Burung puyuh Cilik. Allah turunkan dari langit, datang ke tempat-tempat mereka. Mereka tidak perlu susah-susah berburu. Burung ini datang menemui mereka di kemah-kemah mereka. Ditangkap, disembelih, dipeteti, ditunu, dimakan. Kurang apa kebaikan Allah kepada Bani Israel? Tapi mereka tidak mau bersyukur. Datang kepada Nabi Musa. Kenapa? Kata mereka, ya Musa, kalau bahasa kita, bosen sah panganan kok iki tok. Kau nak liyani tak? Ini yang dilakukan oleh mereka. Mereka enggak sabar dengan makanan itu. Dikasih makanan dari langit, minta dari bumi. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang sama, pada ayat yang ke-61. Apa kata Allah? Mensitir ucapan mereka orang-orang Yahudi. Wa qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid lan nasbira ala ta'amin wahidin فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها
wa adasiha wa basaliha. Apa katanya? Dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Rabb-Mu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi. Iya. Fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ard, agar Allah mengeluarkan makanan dari bumi. Apa saja? Yaitu sayur mayur. Wa kithaiha, sayur mayur. Dikai madu njaluk kulupan. Apa? Mimbaqliha sayur mayur. Wa kithaiha apa? Temon, dikai madu njaluk temon. Terus Mentimun, wa fumiha, bawang putih, wa adasiha, kacang adas, wa basaliha, dan bawang merah. Loh, sampai coba delok. Ono bawang, ono brambang, ono kacang. Ketokane arep gawe bumbu pecel iki. Terus ono kulupan, ono timun. Dikai manna salwa, kepingin jaluk pecel. Ini yang dilakukan mereka. Marah Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa kepada mereka? Musa berkata, maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah kau meminta yang rendah sebagai pengganti yang terbaik? Kalau bahasa kita, kau niku lho, laopo? Ado-ado nekani aku itu laopo? Hanya karena minta seperti ini. Nabi Musa itu Nabi ulul azmi. Nggak penting minta perkara-perkara remeh seperti ini. Ngapain datang ke Nabi Musa? Hanya pengen didoakan supaya Allah mengeluarkan sayur mayur, mentimun. Mestinya minta kepada Nabi Musa itu perkara-perkara besar. Kalau hanya seperti ini, perkara kecil gitu, ngapain datang-datang ke Nabi Musa gitu. Makanya Nabi Musa marah dan mengatakan apa? Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Apa katanya? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Lah pokok nekani aku. Pergi sana ke sebuah kota, apa yang kau minta pasti ada. Kok remeh sekali kau mendatangi aku minta sesuatu yang kecil. Udah dikasih sama Allah dari langit, masih gak bersyukur. Makanya mereka disebut di sini wa ma zalamuna. Mereka tidaklah menganiaya kami, kata Allah, akan tetapi mereka yang menganiaya, mendolimi diri sendiri. Hati-hati. Kita sudah dikasih nikmat, Pak, jangan dikufuri. Dikai awak resik mulus, dibatik. Anak enggak? Halo? Diapakno itu? Ditato. Bersyukur atau tidak itu? Zalim atau tidak? Zalim kepada diri sendiri. Itu zalim kepada diri sendiri. Dikasih tubuh sudah bagus, mulus, ditato. Makanya Rasul melaknat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim di nomor 2001,
Bener-bener gak tahu dibuka gitu. Ya. 2003 maaf Pak. 2003. Tato. Silakan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW mengutuk orang yang menyambung rambut dan yang meminta rambutnya disambung. Kata Abdullah bin Umar, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wasilat wal mustawsilat. Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta rambutnya disambung. Menyambung rambut ngerasa nek idepe iku gak dawa, makanya extends, ditambahi rambut, ditambahi bulu mata anti badai. Itu nggak bersyukur, nggak boleh menyambung rambut, itu haram hukumnya. Menyambung rambut apapun, rambut di kepala ataupun rambut di matanya, yaitu bulu mata, atau merubah ciptaan Allah. Alisnya dirasa ketebelen, dikerik, atau kurang bagus menurutnya, disulam, akhirnya dirajut, engkau dibordir suwi-suwi. Tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih nikmat, merasa kurang besar, cilik digedekno. Ini tidak bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Itu zalim kepada diri sendiri, merubah ciptaan Allah. Nah, hati-hati. Semua itu kadang dilakukan di bulan suci. Oleh karenanya, hendaklah di antara kita memperhatikan perkara-perkara yang dapat menghancurkan amal ibadah kita, baik kesyirikan ataupun kezaliman-kezaliman, di mana pahala-pahala kita akan hancur, dan juga kezaliman kepada diri kita sendiri. Maka di antara amalan sunnah yang mestinya harus dihidupkan di bulan Muharram itu adalah yakni melaksanakan puasa di bulan Muharram. Sebagaimana di dalam hadis Nabi bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan, yaitu puasa di bulan Allah yang bernama Muharram. Puasa di bulan Muharram itulah yang disebut dengan puasa Asyura, dari kata Asyra yang artinya 10. Puasa Asyura yaitu puasa hari ke-10 di bulan Muharram. Ini merupakan puasa yang lebih baik setelah puasa Ramadan. Kenapa kita dianjurkan puasa Asyura? Karena itu merupakan hari kemenangan kaum muslimin, yaitu ketika itu Bani Israel diselamatkan oleh Allah dari kekejaman Fir'aun dan bala tentaranya. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Dan itu terjadi kapan? Tanggal 10 Muharram, yang merupakan hari kemenangan Nabi Musa dan pengikutnya atas Fir'aun. Coba dibuka Muslim Digital 314. Tentang apa ini? Iya.
Ibnu Majah juga ada, Ustaz. Muslim digital 314. Silakan. 614. Oh, Kalau enggak 314. 314 salah. Bukan. Iya, 614. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? puasa yang paling mulia setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Iya. Puasa terbaik setelah puasa Ramadan yaitu puasa di bulan Muharram. Sebagaimana salat yang paling utama, Dan salat yang paling utama setelah salat fardu adalah salat malam atau tahajud. yang dimaksud puasa Muharram atau di bulan Muharram yaitu puasa Asyura. Baca 617. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasannya Rasulullah SAW datang ke Madinah, lalu beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, Apa katanya? hari apa yang kalian berpuasa ini? Mahada. Ini hari apa? Di mana kalian berpuasa? Apa katanya? Mereka menjawab, ini hari yang agung. Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya. Iya. Hada yaumun azimun katanya. Ini adalah hari yang besar. Yaumun najallahu Musa wa qaumahu, di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya, Dan Allah menenggelamkan Fir'aun beserta kaumnya. iya. Wa gharraqa Allahu Musa wa qaumahu, dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Wa gharraqa Allahu Fir'aun wa qaumahu. Allah menenggelamkan Fir'aun dan kaumnya. Maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai rasa syukur, dan kami pun berpuasa pada hari ini. Fanasumuhu Musa syukran. Makanya Nabi Musa berpuasa pada hari itu untuk mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah. Wa nahnu nasumuhu, dan kami pun berpuasa. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah SAW berkata, kamilah yang lebih berhak dan lebih utama daripada kalian terhadap Musa. Iya. Nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum. Kami lebih berhak, lebih pantas, lebih utama memuliakan Nabi Musa daripada kalian, hai orang-orang Yahudi, karena mereka sering menyakiti hati Nabi Musa. Kemudian maka Rasulullah berpuasa pada hari itu dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa. Maka berpuasalah kaum muslimin. Akan tetapi mereka orang-orang Yahudi, mereka ikut berpuasa, sehingga akhirnya Nabi menetapkan seandainya berjumpa dengan bulan Muharram pada tahun berikutnya, maka kita akan berpuasa hari yang ke-9. Dan manfaat dari puasa Arafah ini menghapus dosa, yakni tahun yang lalu. Itulah keutamaan dari puasa Muharram. Maka hidupkan sunnah. Jangan melakukan amalan-amalan bid'ah. Di antara amalan bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah, yakni bersedih dan meratap pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, oleh orang-orang kelompok Syiah Rafidhah. Mereka meratap, memukul-mukul tubuhnya, bahkan memukul tubuhnya dengan pedang.
memukul tubuhnya dengan pisau sampai menumpahkan, mengeluarkan darah. Dan ini dianggap sebagai bentuk agama. Dalam rangka untuk apa? Dalam rangka untuk berduka cita atas kematian cucu Rasulullah yang bernama Husain bin Ali bin Abi Thalib yang mati syahid di Karbala tanggal 10 Muharram. Kira-kira agama seperti ini, gimana Pak? Ada nggak perintah untuk menumpahkan darah sendiri seperti ini Pak? Inilah agama orang-orang Syiah, Rafidhah, Imamiyah, Isna Asyariyah. Dan ini yang dilakukan di Syria, di Iran, di Irak, di sebagian Yaman, di Bahrain. Mereka melukai tubuh mereka sebagai bentuk meratap atas kematian cucu Rasulullah. Inilah perilaku hulu di dalam agama. Padahal meratap itu merupakan perbuatan orang-orang Yahudi. Mungkin ada yang levelnya tidak seperti ini Pak. Mungkin levelnya lebih rendah. Ritual Asyura Syiah. Nah ini kalau yang lainnya itu hanya mukul-mukul tubuhnya Pak. Mereka juga menyebutnya dengan apa? Haul Arba'in Syiah Imamiyah. Dulu pernah dilakukan di gereja Berzik tahun 2007. Mereka menyewa gereja. Nah ini kalau di Indonesia itu masih mukul-mukul gini Pak, bukan dengan pisau, tapi mukul-mukul tubuhnya. Nah ini masih belajar nih, ibaratnya masih TK atau mungkin masih apa? PAUD, ya kan, pelan-pelan. Kalau yang anu sudah mukul-mukul sampai buka baju, yang sudah tinggi itu sampai dengan memukul dengan apa? Dengan pisau, pedang dan sebagainya. Nah, sampai lihat Pak, mungkin ono ponakane Pak, pamane nang kene Pak. Sampai delok ya. Ini ritual orang Syiah tahun 2007 ini Pak. Sudah lama seperti ini pengikutnya, apalagi sekarang pasti lebih banyak lagi. Ya. Suatu saat kalau memang memungkinkan nanti mereka melakukan seperti orang-orang Syiah di Iran, di Irak, di Syria, mereka pasti akan mengikuti yakni tata cara mereka dalam mewujudkan kesedihan meratapi kematian cucu Rasulullah. Dan ini sikap hulu di dalam beragama. Wallahu a'lam. Ya, ini contoh bid'ah yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Baik. Kemudian yang kedua, bergembira ria pada hari Asyura. Ini kelompok Nawasib. Nawasib ini sama dengan Khawarij. Kalau Syiah, Imamiyah, Isna Asyariyah, Rafidhah, mereka bersedih dengan meratap. Dan ini merupakan hulu dalam agama.
Sementara Nawasib bergembira ria. Bergembira ria pada hari itu, pada hari kematian cucu Rasulullah. Senang. Lawannya, satu ekstrim kiri, satunya ekstrim kanan. Ahlus sunnah wal jamaah berada di tengah-tengahnya. Tidak bersedih sebagaimana orang-orang Syiah, tidak bergembira sebagaimana orang-orang Nawasib. Tapi yang dilakukan oleh Ahlus sunnah mengikuti sunnah Rasul apa? Melakukan puasa tanggal 10 Muharram ditambah dengan tanggal 9 untuk menyelisihi mereka Yahudi dan Nasrani. Berarti kurang berapa hari? Puasa 9 dan 10. Ini hari apa? Ahad, Senin, Selasa, Rabu, mungkin Kamis sama Jumat. Kamis Jumat. Kamis sama Jumat. Puasa Tasu'a hari ke-9 dan puasa apa? Asyura. Nah, bid'ah juga dilakukan di bulan Muharram di Indonesia. Apa? Gawe bubur suro. Hah? Warnanya apa? Merah putih. 2. Ruwatan. Ya saya wong ngomong ini. Wong Jawa. Anak si jindil. Jenenge apa? Ontang anting kudu di ruwat nek gak ngono bang. Kalau kena apa? Sengkolo. Dipangan apa jadi? Betara kolo. Maya diruat. Ya bukan hanya ontang-anting aja. Kadang apa? Sendang kapit pancuran. Sendang itu perempuan, pancuran itu laki. Sendang kapit dihimpit pancuran. Berarti anak laki, perempuan laki. Atau dibalik. Pancuran kapit sendang. Pancuran itu laki dihimpit oleh 2 anak perempuan. Perempuan, laki, perempuan. Kudu diruat. Ini tradisi jahiliyah. Dan kadang-kadang yang melakukannya apa? Orang apa? Muslim. Padahal ini termasuk tiara. Apa tiara itu? Tatoyur. Apa tatoyur itu? Percaya kesialan. Nah, ya. Itulah yang disebut at-tiara, bisa diartikan pesimistis. At-tiaratu syirkun. At-tiara itu adalah syirik. At-tiara syirik. Beliau ucapkan sampai 3 kali. Sama dengan percaya dengan angka-angka sial, hari-hari sial. Itu termasuk tiara itu. Angka berapa? 13. Pokoknya jumlahnya 4. 22. 4 sendiri. 13. Ini. Percaya kepada suara-suara burung. Saya kira ditambah tekek. Ya. Atau alamat-alamat yang lain. Percaya Hong, Sui, Feng, Sui, Edan, ya. Karena percaya kepada hal seperti itu. Kadang melakukan ruatan. Yang meruat ini kadang ya orang Muslim kadang-kadang ya masih kental tradisi dan budaya apa? Jawanya. Aku iki wong Islam ning aku wong Jawa. Nah itu. Ya kudu melok apa? Ada Jawa. Adate Jawa. Nah, ya kalau adat itu tidak bertentangan dengan syariat boleh enggak? Boleh. Tapi kalau bertentangan dengan syariat bahkan berbau syirik enggak boleh. Kalau hanya adat Jawa Kosong. mungkin barangkali ucapan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nun sewu.
Adat Jawa nggak itu? Kulo nuwun, nggak apa-apa. Yang penting yang pokok apa? Dahulukan salam. Selama tidak bertentangan tidak masalah. Bapak ikuti adat Jawa misalnya, mungkin berpakaiannya pakaian yang dibuat ciri khasnya orang Jawa apa? Batik. Boleh nggak pakai batik? Boleh, selama tidak ada gambar makhluk hidup di situ. Tapi kalau ada gambar makhluk hidupnya, ono merai, manue, ya kan, gambar hewan atau gambar hewan yang lain, itu dihindari. Tapi kalau adat memakai baju batik sebagai ciri khas daripada orang Jawa atau secara umum orang Indonesia tidak masalah. Tapi kalau dengan iktikad, keyakinan tertentu dengan memakai batik model-model tertentu yang akan membawa dampak keberuntungan dan sebagainya, itu yang tidak boleh. Makanya ada batik-batik khusus yang tidak boleh dipakai di sembarang waktu, tapi hanya dipakai di waktu-waktu khusus, karena nanti akan membawa dampak begini dan begitu. Ini yang nggak boleh. Makanya batik itu kan macam-macam namanya. Kadang-kadang nggak boleh dipakai kecuali saat-saat tertentu. Contoh apa? Pore, lore. Nah, ini enggak boleh. Atau keyakinan dengan memakai warna tertentu nanti akan menjadi kesialan atau tidak. Mungkin barangkali pergi ke Parangtritis nggak boleh pakai apa? Baju. Kalau ada keyakinan seperti itu termasuk perkara-perkara yang mendekat kepada kesyirikan. Ya, ruatan. Ngumbah gaman. Ya. Ngumbah dengan air kembang. Gamane diumbah. Kadang mari ngono didekno diri sini. Nek ngono larung, labuan, larung saji. Ya. Ini bagian daripada ritual ruatan atau muharram. Ini kepala apa ini, Pak? Yang dibuntel sama moncongnya ini apa? Sapi. Ini kupate. Nah ini yang ditempe ini, kecil-kecil ini. Ya kan? Nah, kalau enggak yang mesisan gede gitu ini. Nah. Apa itu? Tapi ini dilarung kemana? Ke laut. Ini perbuatan-perbuatan syirik. Ya. Baik, saya pikir cukup. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan, Pak. Iya. Jadi ada kalanya Rasulullah itu mendapatkan informasi tentang situasi yang ada di suatu tempat. Tidak mesti harus diberi wahyu, tapi bisa jadi dari sahabat. Jadi yang memberitahu di situ adalah ada kalanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana di dalam hadis Muslim tentang puasa Asyura.
11 berapa? Bukan ini. Ya. 11 10 ya 1198. Dari Ibnu Abbas katanya 1198 1098. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum lama tiba di Madinah, didapatinya ya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, ketika Rasulullah SAW belum lama tiba di Madinah, didapatinya orang-orang Yahudi puasa pada hari Asyura. Lalu mereka ditanya perihal itu, apa sebabnya mereka puasa pada hari itu? Jawab mereka, hari ini adalah hari kemenangan Musa dan Bani Israel atas Fir'aun. Jadi ada kalanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka orang-orang Yahudi diketahui telah berpuasa. Pertama, mungkin Rasul tahu sendiri, atau mungkin diberi informasi oleh sahabat bahwa mereka orang Yahudi pada tanggal 10 itu berpuasa. Nah, kenapa Rasul kemudian tanya? Tanya itu untuk taukid, menguatkan. Barangkali dia berpuasa untuk kepentingan lain. Sekalipun Rasul tahu mereka itu sudah melakukan amalan puasa 10 Muharram. Tapi Nabi bertanya, kamu puasa apa? Atau apa yang kau lakukan puasa hari ini? Untuk menguatkan. Dan Rasul mungkin tahu jawabannya, bahwa mereka adalah melakukan puasa Asyura. Ya. Kemudian apa jawab Nabi? Lanjut. Karena itu kami puasa pada hari ini untuk menghormati Musa. Maka bersabdalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kami lebih pantas memuliakan Musa daripada kamu. Lalu beliau perintahkan supaya kaum muslimin puasa pada hari Asyura. Iya. Kemudian 1195 atau 1095 bahwa Rasulullah itu beliau sudah biasa puasa Asyura sebelum beliau hijrah kemana? Ke Madinah. Beliau itu mengetahui setelah hijrah ke Madinah bahwa orang Yahudi itu juga puasa. Tapi Nabi sendiri jauh sebelum itu beliau sudah terbiasa melakukan puasa. Silakan. Dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, kaum jahiliyah puasa pada hari Asyura, sedangkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin pernah juga mempuasakannya sebelum perintah wajib puasa Ramadan diturunkan. Berarti Nabi sudah terbiasa melakukan puasa sebelum beliau hijrah ke Madinah. Perintah puasa Ramadan wajib itu tahun kedua Hijriyah. Tadi Nabi mengetahui orang Yahudi
melaksanakan puasa Asyura tidak lama setelah beliau tiba di Madinah. Tapi Nabi biasa melakukannya. Di sini disebutkan kaum jahiliyah. Siapa yang dimaksud di sini? Bukan Yahudi. Siapa? Orang kafir Quraisy. 13 tahun setelah Nabi diangkat menjadi nabi, berdakwah kepada orang-orang Arab Quraisy, dan ternyata mereka berpuasa di hari Asyura. Kemudian maka ketika puasa Ramadan telah diwajibkan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya hari Asyura itu suatu hari di antara hari-hari kebesaran Allah. Karena itu siapa yang mau puasa hari itu silakan, dan siapa yang tidak mau boleh meninggalkannya. Jadi Nabi mengetahui dan mengamalkan puasa Asyura itu jauh sebelum mengetahui Yahudi berpuasa. Ketika ternyata Yahudi ikut puasa, Nabi bertanya, bukan berarti tidak tahu, tapi untuk taukid, menguatkan bahwa memang orang Yahudi itu melakukan puasa. Dan kemudian ditanya, apa latar belakangmu kamu melakukan puasa ini? Ternyata jawabannya apa? Untuk menghormati kemenanganmu Musa. Kalau bahasa kita, gayamu kau nanti menghormati Musa, ikut merasakan kemenangan Nabi Musa, padahal kamu banyak menyakiti Nabi Musa. Bertolak belakang. Kami yang lebih pantas. Kenapa? Kami sejalan dengan Nabi Musa, sejalan dengan perintah Allah, sejalan dengan kitab Allah. Sementara Yahudi banyak merubah kitab Taurat setelah kepergian Nabi Musa. Dan Nabi Musa sering disakiti hatinya. Ngono kok poso, ikut merayakan kemenangan Nabi Musa. Itu mungkin kalau bahasa kita nggak pantas kamu. Yang pantas itu kami kaum muslimin. Wallahu a'lam. Jadi ada kalanya Rasulullah itu mengetahui sesuatu pertama dari sahabat. Ada kalanya Allah yang memberi tahu. Tapi dalam perkara-perkara penting yang itu memang bagian dari wahyu, maka Allah sendirilah yang memberitahu, baik langsung atau melalui perantara malaikat Jibril. Adapun perkara-perkara seperti ini biasa mungkin sahabat memberitahu, sebagaimana pimpinan diberitahu oleh anak buahnya. Banyak perkara-perkara seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.